Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uts rahmatil alamin. Sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya kasih, yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah ya, kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk sambung silaturahmi. Kita lanjutkan lagi ngaji barengnya. Kita lanjutkan lagi tadabburan barengnya. Setelah beberapa hari kita rutin nyuluk, kali ini kita tadabburan lagi. Insyaallah Insyaallah barokah. Nyuluk, kalau sekedar nyuluk, orang-orang non-Islam itu juga melakukan spiritualitas, melakukan pengembangan jiwa. Tapi kalau berjalan ruhaniah itu, spiritual itu disertai dengan Al-Quran, kita mengacu kepada firman-Nya Allah yang ditangkap oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu baru terjadi dalam Islam. Non-Islam punya konsep suwung, punya konsep kosong, pengenalan pikiran. Dalam Islam ada yang lebih luas daripada itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita berhenti di surat Al-Baqarah ayat 74. Ini berarti nanti kita lanjut ke ayat 75 Al-Baqarah. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai tadabburannya, mari sama-sama kita menyiapkan diri untuk takwa kepada Allah. Menyiapkan diri untuk menerima pelajaran dari Allah. Allah itu berfirman, ana inda dhonni abdi, sesuai yang persangkaan hamba-hambanya. Maka pesan saya pribadi, sebaiknya kita jangan membatasi diri. Kita pasrah diri kita, pemahaman kita pasrahkan ke Allah. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah sesuai kehendaknya, bukan karena dhonnya kita, persangkaannya kita. Kita insyaallah. Untuk sahabat-sahabat suluk kemulung, sahabat-sahabat berjalan zikir nafas, sahabat-sahabat halaqah yang rutin tadabburan bareng, insyaallah beramal ini, dan insyaallah mudah mencerna apa yang saya maksudkan barusan. Jenengan tinggal memposisikan diri untuk menerima pelajaran dari Allah, dan saya pun juga demikian. Saya nanti yang saya sampaikan seperti biasa ya, hanya sekedar apa yang Allah sampaikan kepada kita semua melalui Ruhul Amin. Yaitu Ruhul Amin itu amrnya Allah yang aman, yang telah yang telah diamankan oleh Allah, dirahasiakan, kalau bahasanya tasawuf. Jadi ini sebelum kita mulai ada sedikit kisah yang dari tadi mengusik saya. Ini kisah tentang seorang ulama sufi dengan penguasa. Tiba-tiba
penguasa itu, singkat cerita tiba-tiba penguasa itu ingin memberikan kekayaan kepada si sufi. Mungkin ingin mendapat dukungan dari sufi, melihat orang-orang sufi itu kuat secara spiritual. Karena sekarang nyogok para yai. Nah, di kisah itu si sufi nggak terpengaruh sama sekali. Dikasih harta benda banyak, dikasih kehormatan, menjadi seorang petinggi ya, salah satu petinggi di negara. Dia nggak berpengaruh. Dan justru ketika raja itu salah, ditegur habis sama si sufi. Di situ pelajarannya, kita tidak boleh terpengaruh oleh apapun saja yang seolah-olah datangnya secara material. Seperti kita sedang belajar seperti ini, jangan terpaku siapa yang menyampaikan, tapi jenengan harus fokus kepada pelajaran yang disampaikan Allah melalui penyampai itu. Akan banyak hal pelajaran dari Allah yang justru datang bukan dari orang yang tidak kita suka, yang datang dari orang yang tidak kita suka. Kita gedeng pada seseorang, ternyata tiba-tiba pelajaran dari Allah di sana. Kalau kita nuruti hawa nafsunya kita, ego kita akan enggan mengambil pelajaran dari sana. Tapi kalau kita sadar itu dari Allah, kita selalu sadar Allah, akan kita tangkap pelajarannya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya mukadimah saja, dan semoga apa yang akan kita tadabburi bersama sesuai dengan kehendak Allah kepada kita, dan insya Allah pasti sesuai. Hanya saja kita tinggal menyiapkan diri untuk menerima atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana ya Allah illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una apa to padha bronto sapa sira mukmin kabeh ayu minuna ing yen to padha iman lakum maring sira kabeh. Waqat kana hali temen-temen ono sapa farikun sak pantan minhum setengah saking wong-wong Yahudi yasmauna iku padha krungu sapa sak pantan kalam Allah ing pengendikane Gusti Allah. Summa yuharifunahu, jadi kalam Allah itu pengendikane Gusti Allah, nanti kita sambung. Summa yuharifunahu, mongko kari-kari padha ngowahi sapa sak pantan ing dawe Allah. Mimpati ma'aqaluhu, sakwise ngerti sapa sak pantan ing dawe Allah. Wahum ya'lamuna, wahum utawi sak pantan iku ya'lamuna tetep padha ngerti sapa sak pantan. Jadi begini sahabat-sahabat sekalian, kalau di bahasa Indonesia kan itu afatat ma'una ayyuk minuna kakum waqad kana fariqum minhum, itu artinya apakah kalian masih mengharapkan mereka kaum Yahudi yang kala itu didhawuhi untuk masuk Islam akan percaya kepada kalian orang-orang mukmin? Yasma'una kalam Allah, padahal segolongan dari mereka itu juga tahu kalamnya Allah. Mereka mendengar firman-Nya Allah, mereka mendapat pelajaran dari kitab yang telah mereka dapatkan. Summa yuharrifunahu, tapi mereka kemudian
mengubah firman itu. Mimpa dima aqaluhu wa hum ya'lamun. Mimpa dari pengetahuan itu, kesudahan mendapatkan pengetahuan tentang kalam Allah itu, ma'aqaluhu itu paham. Jangan-jangan tidak dibolehkan makan babi, ya paham nih makan babi. Nggak dibolehkan dinajiskan tentang anjing, tetap dilanggar. Dinajiskan khamar, melanggar. Disuruh tidak saling membunuh, tetap saling membunuh. Wahum yang lamun, sedang mereka mengetahui. Ya Allah ya Karim. Ini kalau kita tarik ke ranah sekarang, yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Jadi Allah itu kan menurunkan ibrah-ibrah, kisah-kisah, menurunkan banyak kisah di Al-Quran itu untuk kita ambil ibaratnya, hikmahnya. Kita kalau nuturi wong, kalau kita sudah menyampaikan apa yang memang seharusnya kita sampaikan kepada entah siapa saja, sebaiknya kita tidak perlu mengharap-harapkan mereka mempercayai. Ayyuk minuna lakum, nggak percaya kalau aku ya tidak masalah. Ini kita sudah menyampaikan apa yang dari Allah. Nah, ini sikap pertama, poin 1 untuk dari ayat ini yang dapat kita ambil hikmahnya. Mendakwakan tauhid, ya wis mendakwakan saja. Kita sampaikan isbiru gitu. Misalnya kita mendapat perintah isbiru, sabar, kita sampaikan sabar. Masalah orang lain yang mendengar nanti paham atau tidak itu adalah ada di genggamannya Allah. Kalau kita mentok memaksa, itu nanti ego, tidak baik untuk kesehatan spiritualitas kita. Selanjutnya, waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Itu bisa kita tarik hikmah untuk diri kita sendiri. Kalau kita mengambil ibaratnya orang dulu, orang-orang Yahudi itu ngerti, pinter-pinter, paham kalamnya Allah. Kalam Allah itu ada yang menyatakan itu adalah Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain. Kalam Allah, Nabi Musa, Ruhullah, Nabi Isa, ya. Kalam Allah, Nabi Musa. Dia tahu Nabi Musa, tapi melanggar. Nasrani tahu Nabi Isa, tapi juga melanggar, menyelisih. Kita tahu Rasulullah, ya jangan sampai kita melanggar apa yang disampaikan Rasulullah, menyelisihinya. Dan alhamdulillahnya Islam ini agama paripurna. Sampai Rasulullah bersabda, perbedaan dalam umat, perbedaan di dalam umat itu rahmat. Kuncinya perbedaan dalam umatnya Rasulullah. Piye umat Rasulullah? Ya sing iman sing Islam. Dasar iman Islam itu pegang. Dasar nggak mungkin beda. Pokok sekali kan. Kalau memang udah dasarnya udah kepegang, pemahaman berikutnya yang timbul itu adalah rahmat. Contoh, sholat terpegang 5 waktu, bodoh-bodoh kabeh. Semua paham dasarnya Islam, sholatnya 5 waktu. Ini tentang masalah nggak kunut apa ora, bar sholat kui fikir banter apa kalem, terus dawa pondok bacaan, itu perbedaan rahmat. Demikian dalam suluk itu masuk dalam kategori ihsan. Kuncinya sama, dasarnya sama, tauhid Allah, ke Allah. Satu itu kuncinya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Allah yang dituju, Allah yang dimaksud. Dah, selesai. Dah, itu udah kepegang. Setelah itu pemahaman berikutnya adalah rahmat. Pokoknya nyekel
dasarnya ke Allahnya, itu rahmat. Pelajaran berikutnya Allah yang akan menuntun, dan itu akan menjadi rahmat. Allah ya Karim, kalau dasarnya nggak kepegang, summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini yang dialami oleh kaum Yahudi. Merubah tatanan. Dasarnya sing dirubah. Janjane apa namanya? Kaum Nasrani ngerti kalau Nabi Isa itu utusan Gusti Allah. Ini karena dasarnya nggak dipegang, tauhidnya nggak kepegang. Begitu Nabi Isa mendapat luapan spiritual yang luar biasa, Nabi Musa juga demikian, menunggu wong mati. Karena Allahnya nggak dipegang, lingsir dia, jatuh kepleset. Ngira Nabi Isa anak Gusti Allah, Nabi Musa, wah, yang seperti itu yang naudzubillah min dzalik. Semuanya ngerti, tahu, paham, alim, ya'lamun. Hikmah-hikmahnya paham semua, tapi karena tauhidnya nggak dipegang, Allahnya nggak dipegang, digelincirkan oleh Allah. Kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bi 'inda rabbikum afala taqilun. Wa idza laqul nalikane padha ketemu sapa munafik kabeh, munafik Yahudi, munafik Nasrani, alladzina iku wong akeh amanu iku padha iman sapa wong akeh. Qalu padha ngucap sapa Yahudi amanna, atau qalu ngucap sapa munafik amanna iman sapa ingsun. Wa idza khala lan nalikane bali ba'dhum sapa setengah Yahudi munafik ila ba'din maring setengah kancane, qalu mongko padha ngucap sapa kepolone aduh hadithunahum apa padha kabar sira kabeh ing wong-wong kang padha iman bima kelawan barang fataha kang wis den buka sapa Allahu Allah alaikum ing atase sira kabeh lihajukum supaya bantah sapa wong kang padha iman ing sira kabeh bi kelawan barang inda rabbikum ing dalem ana ing dalem ngersane pangeran sira kabeh. Afala takilun, apa ta ora padha ngenangen sapa sira kabeh. Tetap kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin sebagian ada yang nggak paham bahasa Jawa ya. Cuma karena saya memang enaknya bahasa Jawa ya. Mohon maaf. Terjemahane perkatanya ya otomatis nikmat bahasa Jawa. Kan dalam bahasa Indonesia artinya gini, Pak. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka mereka semua amanu, orang yang beriman itu wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, kalau mereka berkata amanna, kita semua sudah beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, tapi apabila mereka telah kembali ketemu dengan komplotane, ketemu dengan golongannya, qalu mereka berkata atu hadithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bi, apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu supaya yang dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu. Nah, jadi ini orang munafik itu seperti itu. Ini ngarepe wong beriman di depan orang-orang beriman itu apa namanya, seolah-olah atau mengatakan beriman, tapi begitu kembali gojlogi.
Jadi ini indikasi saja ya, indikasi saja kepada diri kita masing-masing. Karena orang-orang suluk itu orang-orang yang memang menghendaki berjalan ke Allah, itu mesti sering-sering membaca dirinya sendiri. Iqra kitabak kafa binafsika, yang sering kita ulang-ulang. Iqra kitabaka, waca kitabmu dhewe, baca kitabnya masing-masing. Ketetapannya Allah berikan pada diri kita masing-masing. Indikasinya kalau kita nurut sama Allah atau tidak itu di situ. Salah satunya ini tadi. Yang pertama tadi, apakah kita akan menyelisih Rasulullah? Kalau Rasulullah bilang kita nanti setelah mati ada yaumul hisab, ada yaumul bath, ada yaumul mahsyar, ada perjumpaan dengan Allah, ada surga neraka. Kalau kita misalnya ora percaya kuwi, enggak percaya bab itu, kan sama dengan menyelisih Rasulullah. Ya kan? Itu indikasi satu. Kalau sudah sampai seperti itu, ini indikasi Pak kalau kita udah ada yang wrong, ada yang salah dengan suluk kita, dalam kesadaran kita. Mungkin Allahnya lupa, maka kita digelincirkan oleh Allah ke sana. Tapi Allah baik hati, Allah sangat baik, Allah maha baik. Maka memberikan indikasi kalau kita berlaku seperti itu, ayo dengan kembali ke Allah. Indikasi kedua, kita goncang. Allah beri kegoncangan. Maka kalau dalam teman-teman suluk sama-sama dengan teman-teman berjalan spiritual, aku ya berjalan kok, aku iki ya bersuluk, aku iki ya yang melakukan apa yang kamu lakukan. Tapi ketika kembali ke rumah masing-masing, kita kembali kok kita malas. Terus kemudian kita ngejuluki ala wong kae iki angen-angen tok wae, misalnya seperti itu. Ngomong nang Gusti Allah iki cuma intinya kita menyepelekan perjalanan teman-teman yang seperjalanan. Nah, ini juga indikasi kalau Allah menunjukkan sisi kemunafikan diri kita. Ada yang salah. Apa? Dalam suluk yang salah hanya satu. Kalau digelincirkan oleh Allah yang salah cuma satu. Gondelan ke Allahnya kurang kuat. Tujuan ke Allahnya kurang mantap. Mungkin semula ke Allah kuat, ya Allah, aku hanya ingin bertemu denganmu ya Allah. Mungkin niat utamanya seperti itu. Kemudian dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang satu visi. Di sana bareng-bareng belajar, bareng-bareng berjalan ke Allah. Tapi begitu Allah coba kasihkan, Allah lihatkan sensasi-sensasi ilmu, sensasi-sensasi keindahan, goncang. Aku golek ilmu nih wae. Wah, itu juga keliru. Allah tok dapat ilmu kita terima, nggak dapat ke Allah. Dapat ilmu kita nggak ngejar ilmu tapi ngejar Allahnya lagi. Dapat ilmu kita terima tapi kita nggak goyah ke Allahnya. Ke Allah. Allah ngasihkan yang belum punya istri dikasih istri oleh Allah. Kok kita gonjang ke istrinya, lupa ke Allahnya. Ini juga akan digelincirkan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Karena ya wis kowe dolanan karo bojomu ya enggak masalah, dolanan karo istrinya. Ning ke Allahnya tetap dipegang. Ini sebentar ya. Kita masih dulu karena yang untuk ngerekam ini baterainya sedang menipis. Ambil jas dulu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Mana tadi? Jadi dalam perjalanan ke Allah itu, dalam suluk itu, punya apapun pemandangannya Allah kasih boleh kita lihat, boleh kita ambil. Tapi kita tujuan utamanya nggak boleh lepas dari Allah.
ghirah, semangatnya ke Allah, bukan semangat ngejar ilmunya. Yang terjadi pada beberapa di antara kita, biasanya yang termasuk saya dulu pernah ngalami juga. Kita dikasih ilmu, eksplorasi, dikasih ilmu, goyang ke sana, ke ilmunya bukan ke Allahnya. Akhirnya nggak lepas. Tapi alhamdulillah Allah ini subhanallah maha rahman. Kalau ada hambanya yang sudah berikrar ke Allah kok lupa sama Allah, pasti diingatkan sama Allah. Kalau saya lewatnya Al-Quran, banyak ibro-ibro dalam Al-Quran itu. Baca Quran tiba-tiba ketemunya orang-orang munafik, waduh ini, dan itu sangat mengena. Makanya jenengan, pesan pribadi saya kepada sahabat-sahabat sekalian, jangan ditinggalkan Al-Qurannya. Stop. Maksud tuh kok sekti dalam artian jenengan diberi kemampuan oleh Allah untuk memahami amarnya Allah, memahami perintahnya Allah. Jangan ditinggalkan Al-Quran itu. Itu juga firman-Nya Allah di sana. Dan satu, jangan terlalu terpaku pada ilmunya. Allah memang menurunkan ilmunya, tapi yang lebih utama adalah Allahnya, jangan dilepas. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna podo orang ngerti sapa wong akeh, wong Yahudi. Anallah ing setuhune Allah iku ya'lamu podo pirsa sapa Allah ma ing barang yusirruna kang nyamarake sapa Yahudi ing barang, nyamarake sapa wong ing barang, wamalan barang yu'linuna kang ngedengake sapa Yahudi ing ma. Awala ya'lamuna, tidakkah mereka semua tahu anallah, bahwa Allah itu tahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, terhadap apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka yu'linuna nyatakan. Ini harusnya jadi sikap untuk para salikin. Awala ya'lamuna, ini kan kalau kita ambil satu ayat, emangnya Al-Quran gak boleh kita ambil satu ayat? Ya boleh, asalkan jenengan ke Allahnya sadar Allah. Yang gak boleh itu kalau ke Allahnya gak kuat, dengan ke Allahnya gak kuat, menerjemahkan ayat per ayat itu dengan akal, itu yang gak boleh. Dengan hawa nafsunya itu yang gak boleh. Kalau jenengan ke Allah kuat, berserah dirinya jenengan ke Allah total, itu yang berkata saja mengandung hikmah, apalagi per ayat, apalagi rangkaian. Ini tidak apa-apa. Imam Ghazali itu pernah bilang menuliskan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin itu. Kalau jenengan tanya halamannya, ya saya lupa, saya nggak buka kitabnya. Saya sedang nggak buka kitabnya. Jadi intinya beliau itu menuliskan pemahaman yang didapat oleh orang-orang yang telah menempa dirinya, noto hatinya, telah bersuluk. Pemahaman yang mendalam dari orang-orang yang mukasyafah, yang telah dibukakan rahasia oleh Allah, meskipun itu tanpa membaca tafsir, ya paham. Niscaya para mufassirin juga membenarkan apa yang disampaikan. Itu Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin itu. Ya. Jadi ini sikap. Anallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
Allah ngerti apa yang kita sembunyikan, Allah tahu yang apa yang kita utarakan, kita nyatakan. Dan ngomong gini, misalnya katakanlah Allah mau memposisikan jenengan untuk memberi pelajaran kepada teman-teman lain, meluapkan apa yang jenengan alami, meluapkan pelajaran dari Allah kepada orang lain. Kok ketika kembali kita berbuat yang menyalahi, biasanya bilang memanfaatkan energinya Allah. Itu tidak boleh gitu ya, katakanlah contoh saja ini, nggak boleh di luar sana. Tapi ketika sendirian kita memanfaatkan itu, ya ini nggak boleh. Itu indikasi munafik. Iya kak wah, terlebih dalam perjalanan Solo ini, kalau memang mengalami ya disampaikan, ndak yongkak apa yang disampaikan ya kita lakukan, kita menyampaikan. Jadi ke Allah itu kita harus punya malu, katakanlah gitu. Izin kalau ngelakon diperintah Gusti Allah, izin. Begitu sendirian ndak bersikap izin, malu. Itu juga sentilan dari Allah agar kita lebih kuat ke Allah, agar kita nggak sampai kejegoni munafik. Karena kalau kita ndak dang balik ke Allah seperti Al-Baqarah ayat-ayat awal itu, munafik diterus Allah akan menutup hati kita, mengunci diri kita tuh rapah hablas sama hikmahnya Allah. Dan ini naudzubillah min dzalik, yang dikatakan Allah sebagai menjual agama dengan dunia. Itu kan dunia, Pak. Kemunafikan itu sangat duniawi. Ini kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum lan iku setengah saking pira-pira wong Yahudi, ummiyuna utawi wong kang bodoh kabeh. Layang lamun ora padha ngerti sapa Yahudi kabeh Alkitab ing kitab Taurat, ing kitab illa amaniya angin bira-bira kegorohan. Wa inhum lan ora ana utawi wong kang padha bodoh kabeh illa yazunnun angin padha nyono sapa wong kang bodoh kabeh. Jadi ini wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab, wa minhum ummiyuna, di antara mereka itu ada yang ummi, enggak ngerti buta huruf, la ya'lamuna al-kitab, dan tidak mengerti sama sekali isi dari kitabnya orang-orang Yahudi itu sendiri. Illa amaniya, kecuali dari dongengan bohong braga, wa innum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Ya Allah, ada mungkin juga diri kita ini ada yang nggak baca Quran, nggak bisa baca Quran, namun mendengarkan dongan-dongan Quran. Nah ini sebaiknya lebih bergantung ke Allah yang lebih kuat. Orang-orang Yahudi dulu itu gak diceritakan dalam Al-Quran itu, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Orang sing gak ngerti sama sekali bahasa Ibrani, bahasa turunnya kitab Taurat, tapi karena mendapatkan dongeng-dongeng dari orang-orang Yahudi yang munafik, lantas kemudian dia digelincirkan oleh Allah untuk menuliskan dongeng-dongeng itu. Padahal dongeng itu keliru. Lah ini sampai segitunya kalau
Makanya Imam Ghazali itu dalam Ihya beliau itu menuliskan begini, orang berilmu itu ada 4. Yang satu, tipe manusia itu ada 4. Ya, yang satu itu ada orang yang tidak ngerti, tapi dia tahu kalau dia itu sedang tidak ngerti. Yang kedua, ada orang yang tidak ngerti, tapi dia sok tahu. Ada yang ketiga, orang yang ngerti, tapi dia tidak tahu kalau dia sedang ngerti. Dan keempat, ada jenis orang yang mengerti dan dia tahu kalau dia memang mengerti. Golongan yang pertama, wis ra ngerti, tapi dia sadar lah dia tidak paham, bodoh, ya bahasa kasarnya bodoh, tapi dia sadar kalau dia bodoh, maka ini lebih baik. Karena dari situ, ketika berangkat kesadarannya itu, dia kemudian beranjak untuk mencari ilmu. Yang kedua, ini yang bahaya. Ada orang yang tidak ngerti, tapi dia seolah-olah tahu. Dia menyangka dirinya tahu. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Kecuali mereka hanya berduga-duga. Ini yang bahaya. Kondisi yang seperti ini yang bahaya. Kalau memang di antara kita kok misalnya kalau mau coba kalau dewe kok ngini ya, kok aku kok ini kategori yang ini misalnya. Ya kita ke Allahnya kuat-kuat. Kita mohon ke Allah diberikan ilmu. Nggak ngerti, kalau ngerti ini kan bahayanya luar biasa, Pak. Menyesatkan banyak orang nantinya. Gitu. Ini nanti yang akan diurai dalam inti dari insyaallah yang akan kita tadabburi hari ini. Kemudian ada golongan ketiga yang wong kuwi diwenehi ilmu sama Gusti Allah. Tapi jangan dia itu pinter, banyak ilmu yang masuk, tapi dia ngoblogi, dia nggak tahu kalau dia punya banyak ilmu. Ini juga tidak baik. Kenapa? Karena ilmu itu akan stagnan dalam dirinya. Karena ilmu itu akan yang disabdakan Nabi, ada orang-orang yang dilaknat oleh ilmu, dilaknat oleh pengetahuan dari Allah itu. Jika Gusti Allah orang ngerti lah kui wenen tahu Gusti Allah, akhirnya nggak bersyukur. Nah ini kak bahaya. Dan yang paling selamat, yang paling utama itu paham pelajaran dari Allah, dan dia paham, dia dikasih ilmu Allah dan dia sadar kalau itu dari Allah. Itu yang paling utama. Ini jadi dikasih pemahaman oleh Allah, kasih pemahaman dari Allah, dikasih ilmu oleh Allah, baik melalui kejadian, baik melalui Quran, baik melalui kitab-kitab para ulama, baik melalui halakoh, baik melalui Al-Quran, baik melalui pentadabburannya, dikasih ilmu oleh Allah, dan kita paham itu dari Allah, kita sampaikan itu dari Allah, insya Allah selamat. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitab, fawailun mangko utawi neraka wel lilladzina iku keduwene wong akeh yaktubuna kang padha nulis apa wong akeh alkitab ing buku ing kitab biaidihim kawan pira-pira tangane wong kang padha nulis sumaya kuluna mongko kari-kari ngucap sapa wong kang padha nulis
hadza min indillah. Hadza utawi iki min indillah iku saking ngersane Gusti Allah. Ya staru supaya padha tuku sapa wong-wong kang padha nulis bihi kelawan iki samanan kelawan rego ngolilan kang sedidik. Fawelun mongko utawi neraka wel laum iku keduwene wong kang padha nulis mimma katabat saking oleh padha nulis aidihim apa biro-biro tangane wong-wong kang padha nulis wawelun utawi neraka wel lahum iku kanggo wong-wong kang padha nulis mimma yang sibuna saking oleh padha ngelakoni sapa wong-wong kang padha nulis. Fawailul ladzina yaktubuna kita bi aidihim. Jadi maka kecelakaan yang besar lah ya bagi orang-orang yang menuliskan dongeng-dongeng yang tadi dia dapatkan itu. Tak ngerti itu Al-Quran sing ndi, tak ngerti itu waktu itu kalau mengaji dari sini orang-orang Yahudi itu nggak ngerti sejarah iki piye, kitab iki piye, sing diwaca iki piye, ditulis ki wae, nulis ngawur gitu itu. Wa wailul lil ladzina yaktubuna kitab bi aidihim. Kecelakaan besar. Summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bi tsamanan qalila. Kemudian seolah-olah menyangka itu benar. Hadza min indillah, ini dari Allah. Dalali, itu bukan dari Allah. Itu kok dari Allah. Liyastaru bi tsamanan qalila. Dan mereka berkata ini dari Allah. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulisnya. Yang ditulis oleh tangan mereka. Dan kecelakaan besar bagi mereka karena apa yang telah mereka kerjakan. Itu kan juga dari Allah. Jadi yang menimpakan kecelakaan itu juga dari Allah. Allah menghendaki orang itu celaka, ketika orang itu kepleset, tidak pegang Allahnya, kemudian menjadi munafik. Allah diingatkan dalam kemunafikan itu, diberikan tanda-tanda ibarat-ibarat, tapi dia tetap dalam kemunafikannya, maka disempurnakan oleh Allah kesesatannya. Sempurnakan bagaimana itu tadi, menyangka apa yang ilmu dari Allah itu benar. Amit seperti kotak gadek gaduk, kadang-kadang koyo-koyo bener ning yo karena nggak sadar Allah yo keliru wae, disalahke karo Gusti Allah, diplesetke karo Gusti Allah. Yang melesetke Gusti Allah dhewe, yang menggelincirkan ya Allah sendiri. Karena apa? Lali karo Gusti Allah ya. Nggak eling, sadar, oh ternyata wis keliru iki, ternyata saya keliru ini. Tapi kesadaran itu, oh iki salah, iki benar, itu dari Allah. Bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dari Allah. Nah, terus bagaimana kalau kita nulis? Ya bawa sadar Allahnya, Pak. Nanti kalau memang salah, Allah akan memberikan indikasi bukti apa takut, indikasi bener tadi kayak gitu, ragu bener tadi gitu. Kalau emang salah, kalau bener Allah akan menggantikan dorongan yang kuat untuk menuliskan itu dan nggak bisa dilawan. Seperti apa? Hifir kok bisa jadi kodir, bisa jadi kodar. Itu sejarahnya dari mana? Pada Sayyidina Khidir itu, kalau kita kembali ke penjelasannya Rasulullah itu, dia disebut Khidir karena seneng lunggu-lunggu nih di atas permadani hijau. Oh bukan permadani, apa namanya, rerumputan hijau. Khidir. Kok ada yang menerjemahkan, waduh, Khidir itu dari nama kodar.
Ini yang perlu. Kalau kita ndak ini kan, kalau kita nggak sadar Allah kan, sudah baik dongeng gue, ya Nabi itu dongeng rano, atau mungkin tentang akhirat. Rasulullah menyatakan berurip mati dikubur, kok ketemu nikmat kubur atau siksa kubur, baru kono yang hisab, ketemu Allah, ada surga neraka Allah. Oh, ndak bisa, itu ndak ada, katakanlah seperti itu. Ndak ada, itu dongeng orang-orang belaka. Misalnya kok sampai seperti itu. Ini indikasi dari Allah sebenarnya. Kita tadi imannya pedot siji. Ada rukunnya iman ketika Sayyidina Jibril menyamar sebagai manusia, medayoning Rasulullah. Sayyidina Jibril ingin diajari oleh Rasulullah tentang iman. Rasulullah juga menyatakan iman kepada hari akhir. Iya, hari akhir itu kan sesuatu yang di luar nalar. Ning iman lah, kalau kita makso nggak sadar Allah terus mengatakan hari akhir kuwi ra ono, ini Allah sedang menginjilkan kita. Ada benih munafik dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Ada keplesetnya kita dari jalan Allah yang perlu kita benahi untuk lurus lagi ke Allah. Akan tidak masuk dalam kategori fawilul ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, agar kita nggak sampai menuliskan sesuatu yang nanti akan dinikmati oleh anak cucu kita, padahal itu salah. Setelah rapat kali pancar, jadi niatnya Kanjeng Sunan ya apik. Meski itu tentang adanya malaikat 4 yang mengiringi manusia karena titah dari Allah. Kemudian turun karena itu nggak pernah ngaji ke Kanjeng Sunan, nggak pernah tadaburan, nggak pernah sadar Allah, lupa sama Allahnya, munggo celi ilmu netok, kepleset. Dadi amalan setelah papat kelima pancer. Iki piye? Ya memang Allah mengendaki seperti itu. Dibalik ya ngelek kan Gusti Allah dulu. Makanya kita jalan ke Allah tok wae. Ono syukuran-syukuran yang macam-macam. Kanjeng Sunan dulu menuliskan formulasi untuk syukuran. Itu ya bagus niatnya. Belum sadar Allah kuat, syukuran. Wah, seneng bahagia, syukuran. Para sufi juga gitu. Bikin hadrah sebagai luapan kecintaan kepada Rasulullah, kepada Allah. Luapan spiritnya mereka yang menggebu-gebu cinta ingin ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Kemudian saya kira mengtikai guyonan, hadrah mengtikai seneng-seneng, kayak hiburan. Ini penurunan kadar, degradasi kadar spiritnya ini. Ini adalah indikasi dari Allah kalau ada benih munafikan. Yang perlu kita perbaiki adalah meluruskan untuk gondelan lagi ke Allah. Oke ya, jadi mungkin itu yang bisa kita ambil hikmahnya. Nanti insya Allah kita sambung lagi dalam pertemuan berikutnya, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita untuk saling berbagi, saling tadaburan tinggi dalam bingkai atau sabil haqi atau sabil sabri. Kalau memang dalam penyampaian saya ada luputnya, monggo jenengan tegur saya. Begitu pun sebaliknya, kok semisal jenengan ada luputnya, kok kula negur jenengan, Allah melalui lisan saya kok menegur jenengan. Ayo foto-foto nanti. Dan jenengan jangan jangan tersinggung. Kita nanti sama-sama memaafkan. Wa sabil haqi wa sabil sabri. Kalau ada salah jangan ngapunten. Ada salah yang mau jenengan dikatakan, karena
seperti itu. Kalau memang benar ya nanti Allah akan menunjukkan yang benar yang mana. Melalui mana? Melalui amarnya Allah. Sekian dulu tadabbur kita hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi ayat 80 ya nantinya. Kita berhenti sekarang di ayat 79. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri apa yang kita dapat, lalu kita pasrahkan lagi ke Allah. Kita dalam bika pasrah. Inna dina indallahil Islam. Islam itu agama yang pasrah, yang berserah. Jika Allah pokoknya dapat pemahaman, kita serahkan. Dapat apapun kita serahkan lagi ke Allah terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.